Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah singkat siang ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takwa secara kualitas ataupun takwa secara kuantitas, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Hadirin, tema khutbah singkat siang ini berjudul Mengapa pasca Ramadan beribadah terasa semakin berat? Hadirin, ada 4 hal yang menyebabkan ibadah di luar bulan Ramadan terasa semakin berat. Pertama, hati kita belum ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu dikala engkau sedang beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak bisa melihat Allah, maka engkau yakin bahwa Allah melihatmu. Hadirin, merasa dilihat Allah pada hakikatnya sudah kita lakukan selama berpuasa di bulan Ramadan. Meski di tempat sepi sendiri, di siang hari tidak mungkin kita diam-diam minum air hanya seteguk. Bahkan air setetes pun kita jaga agar tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan kita. Mengapa? Karena kita sadar bahwa Allah melihat puasa kita. Kita sadar Allah bersama kita. Hadirin, menghadirkan Allah, merasa dilihat Allah, idealnya tidak hanya ketika kita berpuasa saja, tetapi dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita harus yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Keyakinan ini menjadikan ibadah kita terasa semakin ringan, enteng. Bahkan ibadah yang kita lakukan akan semakin terasa nikmat, karena merasa Allah selalu berada di hadapan kita. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran, orang yang ihsan memiliki 3 ciri. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, selalu bersedekah tanpa melihat keadaan. Sedekahnya tetap dilakukan meskipun dalam keadaan kaya atau miskin, senang atau susah, sehat atau sakit. Bahkan orang yang ihsan selalu menyempurnakan sedekahnya itu
dengan lebih baik untuk orang lain. Mengapa demikian? Karena orang yang ihsan merasa Allah bersamanya, merasa dilihat Allah, merasa dirinya harus senantiasa memberikan yang terbaik untuk orang lain agar memperoleh ridhonya. Hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang ihsan itu tidak mudah marah dalam menghadapi kondisi dan situasi apapun. Orang yang ihsan tidak mudah kecewa meskipun ia dikecewakan oleh orang lain. Orang yang ihsan tidak mudah tersinggung meski disepelekan oleh orang lain. Tidak marah meski dimarahi oleh orang lain. Mengapa bersikap seperti itu? Karena ia yakin Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan melindunginya, dan Allah yang akan membelanya. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Orang yang ihsan itu senang memaafkan kesalahan orang lain. Meski orang lain yang berbuat salah belum meminta maaf kepadanya. Bahkan dalam beberapa kitab tafsir disebutkan, orang yang ihsan itu tidak sekedar memaafkan kesalahan orang lain, tetapi ia juga memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan orang lain kepada dirinya, serta menghapus kesalahan orang lain secara total. Hadirin rahimakumullah, itulah ihsan. Yang kedua, ibadah di luar Ramadan semakin berat karena diri kita belum memiliki dan belum memahami tujuan hidup yang sejati. Tujuan akhir hidup kita itu Allah, bukan harta, jabatan, pangkat, kedudukan, atau uang berlimpah. Semua itu adalah alat menuju Allah, bukan tujuan. Mulai saat ini kita luruskan bahwa tujuan hidup kita hidup di dunia ini tunggal, Allah. Allah mengingatkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita itu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jika kita sudah paham tujuan hidup kita ini, maka sampai kapanpun, dimanapun, ibadah akan terasa ringan, enteng, indah, dan bermakna. Meskipun itu di luar bulan Ramadan, karena ibadah menjadi jalan menuju Tuhan. Hadirin yang ketiga, ibadah semakin berat karena kita belum kokoh komitmennya dengan Allah. Kita belum membuat ikatan suci dengan Allah. Kapan kita beribadah dengan sungguh-sungguh? Dan kapan kita mengurus keperluan duniawi? Kita kadang-kadang belum bisa adil antara melayani Allah, yakni dengan ibadah, dengan melayani anak, istri, dan pekerjaan kita. Kita masih pelin-pelan, dan ibadah kita anggap sebagai pekerjaan sambilan. Hadirin, jadikan hidup kita ini jangan kalah dengan pohon asem. Ia memiliki komitmen untuk selalu berasa kecut. Buahnya rasanya kecut, daunnya kecut, akarnya pun kecut. Begitu juga pohonnya juga kecut. Berbeda dengan buah pisang yang mengajarkan kepada kita tentang pelin-pelan. Buahnya namanya pisang, bunganya jantung, daunnya klaras, batangnya gedebok, bagian dalam batang namanya ares, akarnya disebut bedogol. Itu analogi pelin-pelan. Artinya apa?
Di hadapan mertua kita berpenampilan suci. Di tengah masyarakat kita dipandang menjadi orang solih. Di kantor kita jadi orang kalem dan alim. Casing itu kita pamerkan, padahal hati kita itu kering dari nilai-nilai ilahiyah. Itulah penyebab kita berat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah di luar bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, ibadah terasa berat karena hati kita belum ikhlas secara sempurna. Ikhlas itu murni, bersih, suci, semata-mata mengharap ridho Allah. Ikhlas itu saya ibaratkan buah kelapa, bukan buah pepaya. Kita perhatikan buah pepaya. Ia dipetik dengan pelan-pelan agar tidak jatuh. Setelah dipetik, buah pepaya itu dicuci, dilap, dikupas, dipotong kecil-kecil, kemudian disajikan dalam piring yang cantik. Jika ada orang yang bertanya, buah apa itu? Jawabnya pasti pepaya. Manisan apa yang ada di dalam toples itu? Pasti jawabnya pepaya. Berbeda dengan buah kelapa. Buah kelapa ketika dipetik pasti dipuntir dengan kasar. Setelah dipetik dijatuhkan ke tanah dengan keras dan menyakitkan. Setelah terjatuh dikumpulkan, kadang mengumpulkannya pun dengan sepakan kaki. Setelah terkumpul, buah kelapa lalu diselumbat. Setelah diselumbat dikeplak. Setelah dikeplak dicukil. Setelah dicukil diparut. Setelah diparut diperas dengan kencang dan keras. Setelah diperas jadilah santan. Hadirin, coba perhatikan. Apakah ada daftar menu makanan di restoran-restoran dengan dipasang menu sayur kelapa? Tidak ada. Padahal bahan bakunya dari kelapa. Yang ada hanyalah lodeh terong, opor. Malah di saat Ramadan berubah menjadi kolak. Padahal bahan baku utamanya adalah santan yang terbuat dari buah kelapa. Itulah ikhlas. Tinggalnya di tempat yang tinggi. Seperti kelapa, penuh tantangan, kehujanan, kepanasan, perjuangannya keras dan menyakitkan. Tapi kebaikan dan jasanya tidak perlu disebut-sebut di hadapan manusia. Hanya ridho Allah yang ia cari. Itulah buah kelapa. Hadirin, bagaimana dengan buah kelapa di pinggir jalan yang dipasang dengan promosi jual kelapa muda atau jual kelapa kopior? Hadirin, jika kita masih ingin dipromosikan, dilihat nama kita, diagung-agungkan identitas kita, maka iman kita sama seperti buah kelapa yang masih muda. Iman kita masih kopior. Hadirin rahimakumullah. Pasca Ramadan, hiasi diri kita dengan ihsan, merasa selalu dilihat Allah. Luruskan tujuan hidup kita hanya Allah. Buat ikatan suci dan janji komitmen untuk mengabdi kepada Allah, serta ikhlas dalam menggapai ridhonya. Insya Allah, dimanapun, kapanpun, ibadah kita akan semakin terasa enteng, akan semakin terasa nikmat. Hadirin, demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم سلم قلوبنا من صفات الكبرياء والرياء والعجوب والسمعة والغيبة وسوء الظن والنميمة واجعل قلوبنا قلوبا مطمئنة خاشعة متواضعة ورقة إيمانا بقدرتك يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة